Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ketemu lagi ya teman-teman dengan aku. Nah, jadi di video kali ini saya tidak bosan-bosannya bikin video untuk berbagi info atau share tentang masalah kehamilan atau kebidanan. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ketidaknyamanan pada kehamilan, misalnya di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Oke teman-teman, ini saya berbagi share tentang teori-teori yang baru yang masih saya ingat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam memberikan info. Kalian boleh koreksi kalau misalnya menurut kalian salah, kalian boleh koreksi. Oke, dan sekiranya ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di komen di bawah. Insya Allah kalau saya tidak sibuk, saya pasti akan membalasnya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru hamil atau misalnya lagi hamil anak kedua, nah untuk yang baru hamil misalnya nggak tahu kan, misalnya ini hamil apa enggak ya saya. Nah, ini saya akan berbagi tips. Tanda-tanda awal kehamilan biasanya disertai dengan awal sering muntah, sering mual muntah. Jadi sering, gak hanya sekali. Terus headnya telat lebih dari 5 hari. Nah, apabila tanda-tanda awal kehamilan seperti itu, kalian boleh langsung test pack aja. Test pack tidak langsung, maksudnya test pack juga tidak satu kali ya, tidak satu kali, kalian lakukan 2 atau 3 kali untuk membandingkan hasil test pack tersebut. Nah, tanda awal kehamilan biasanya juga sering pusing, terus ada perubahan pada payudara, misalnya, terus ada kram perut, sakit bawah perut. Itu biasanya tanda awal kehamilan. Itu hanya sekilas saja ya. Nah, untuk video selanjutnya untuk selanjutnya saya akan membahas trimester 1. Nah, trimester pertama biasanya terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. Jadi maka akan muncul berbagai ketidaknyamanan pada awal kehamilan di trimester pertama. Ketidaknyamanan ini biasanya fisiologis ya, yang normal-normal aja. Biasanya sering mual atau muntah, terus keletihan, jadi gampang capek gitu ya. Terus ada perubahan pada payudara. Nah, tidak banyak juga ibu hamil pada trimester pertama itu berpengaruh terhadap psikologi. Biasanya ibu hamil trimester pertama itu kadang ada yang sering gelisah, terus kadang membenci kehamilannya, atau kadang sering marah-marah. Itu dampak psikologis pada ibu hamil trimester pertama. Terus ada yang gak nyaman dengan kehamilannya, itulah dampak yang terjadi. Nah, dampak yang terjadi pada ibu hamil pada trimester pertama, biasanya ibu hamil itu awal kehamilannya suka kecemas, kadang suka sedih, kadang sensitif ya. Kalau ibu hamil itu perubahan yang terjadi pada psikologis. Nah, dampak psikologis pada ibu hamil juga, biasanya ibu hamil kadang nggak percaya, aku ini bener nggak sih hamil, selalu mencari-cari mencari tahu gitu, apakah saya benar-benar hamil. Terus sering memperhatikan perubahan tubuhnya. Nah, psikologis ya, poin-poin yang lainnya, misalnya si ibu
hasrat seksnya atau libidonya menurun. Jadi mungkin karena terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh atau ketidaknyamanan, jadi hasrat seks atau libidonya menurun karena ada mual muntah atau sering lelah, karena ada perubahan-perubahan pada payudara. Jadi itu mempengaruhi hasrat seks atau libidonya menurun. Dan biasanya pada psikologis ibu hamil pertama itu biasanya sering terjadi kekhawatiran, rasa kecemasan itu sering muncul pada kehamilan trimester pertama. Nah, sementara dampak yang terjadi pada psikologis ayahnya, sang ayah atau sang suami akan bangga terhadap kehamilan sang istri. Jadi sebagai suami mungkin ada rasa khawatir atau khawatir juga, ada rasa kecemasan karena si sang suami harus menyiapkan berbagai persiapan ke depannya, seperti mencari nafkah bagi keluarganya. Harus ada kesiapan yang dilakukan oleh sang ayah. Itu apa yang terjadi pada psikologis kehamilan trimester pertama. Nah, pada trimester kedua pun ada perubahan psikologis pada ibu. Jadi, jika trimester kedua, ibu sudah merasa sehat dan sudah terbiasa dengan kehamilannya dan terbiasa dengan hormon yang meningkat, hormon yang semakin meningkat gitu ya, serta rasa ketidaknyamanan akibat kehamilan sudah mulai ibu rasakan dan sudah terbiasa. Perut ibu pun kan di trimester 2 belum terlihat membesar, belum dirasakan ibu sebagai beban gitu. Ibu sudah menerima kehamilannya kalau di trimester 2. Nah, pada trimester 2 ini pun ibu sudah mulai merasakan pergerakan janin. Jadi si ibu merasa senang ada gerakan-gerakan janin dan merasa sudah kehadiran seorang janin yang ada dalam perutnya, karena sudah mulai ada gerakan-gerakan pada trimester ini. Banyak ibu yang merasa terlepas dari kecemasannya itu. Jadi perubahan pada trimester pertama dan trimester kedua psikologisnya jauh lebih bagus untuk ibu hamil gitu loh. Dan biasanya untuk hasrat seksnya, biasanya kalau untuk trimester 2 ini ada peningkatan, tidak seperti waktu kehamilan trimester pertama. Nah, trimester ketiga biasanya disebut periode menunggu. Jadi si ibu dalam psikologisnya biasanya nggak sabar menunggu kelahiran janin. Kadang terasa cemas juga. Si ibu takutnya bayinya lahir secara tiba-tiba atau gejala persalinannya sudah mulai muncul seperti sering mules. Nah, itu trimester ketiga sering banget dilakukan. Kadang saya menemukan pasien kalau misalnya his palsu atau kontraksi palsu, mules palsu, itu langsung datang ke bidan tapi tidak ada pembukaan. Itu misalnya his palsu itu sering terjadi pada trimester ketiga. Di trimester ketiga ini biasanya ibu lebih waspada di psikologisnya itu. Sering sekali di trimester ini ibu berpikir tentang bayinya, takut lahir tidak normal. Biasanya ibu hamil itu sensitif sekali, jadi tiap semester itu adalah yang dipikirkan, jadi itu mempengaruhi psikologis. Itu maksudnya psikologis per trimester. Nah, di trimester ketiga ini pun akan muncul rasa ketidaknyamanan lagi pada ibu. Misalnya si ibu melihat badannya menjadi besar, gemuk. Jadi perubahan pada badannya itu membuat dia khawatir gitu, dan karena menjadi gemuk dan berat badan terus naik ya. Nah, pada trimester ini ibu hamil itu perlu dukungan dari suami. Sangat penting dukungan dari suami. Jadi ketika trimester terakhir ini harus disupport, harus dibikin tenang, harus dibikin bahagia. Ibu hamil itu butuh dimanjakan, butuh dukungan keluarga, juga bidan. Jadi harus dikasih support terus pada kehamilan trimester ketiga ini.
Di trimester ketiga ini biasanya keluarga udah mulai menduga-duga apa yang dilahirkannya, bayi yang dilahirkannya laki-laki apa perempuan, misalnya keluarga gitu. Dan kadang ada yang udah menyiapkan nama di trimester 3 ini. Nah teman-teman, itulah psikologis per trimester ya, psikologis yang terjadi dan fisiologi yang terjadi ketika kehamilan pada trimester 1 dan trimester 3. Sebenarnya perubahan psikologis dari trimester 1 sampai trimester 3. Maaf teman-teman, agak belepotan tadi, jadi salah-salah.